Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah tarawih yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada tahun yang lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, beri jualah aku kesempatan bisa ketemu bulan Ramadan tahun depan. Itu doa kita tahun yang lalu. Alhamdulillah doa ini dijabah oleh Allah. Kita dalam kondisi sehat walafiat, sehat lahiriah dan sehat batiniah. Allah kabulkan Ramadan tahun ini kita bisa bersamanya. Bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti kehadirannya. Bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Tengoklah para sahabat. Di zaman dulu, 1 bulan, 2 bulan Ramadan datang, mereka bersorak-sorai kegembiraan. Memperlihatkan gembiranya. Mereka bernyanyi bersama-sama. Ya Ramadan, ya marhaban, ya marhaban, ya Ramadan. Kenapa mereka bergembira? Dan kenapa kita punya harapan yang luar biasa bertemu pada Ramadan? Karena bulan Ramadan itu bulan yang luar biasa fadilahnya kepada kita. Antara lain, Ramadan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan mengantarkan kita yang ujung-ujungnya menjadikan kita orang-orang yang fitrah, orang-orang yang suci dan bersih. Ramadan pergi, kita ditinggalkannya adalah akan suci bersih. Kasih sayang Allah di bulan Ramadan luar biasa kepada kita. Bulan Ramadan bulan latihan membantu manusia-manusia yang punya kasih sayang sesama manusia. Banyak lagi hal-hal yang fadilah Ramadan itu Allah berikan kepada kita selama Ramadan. Maka kita punya harapan bertemu pada bulan suci Ramadan ini merupakan suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan buat kita. Oleh fadilah Ramadan itu luar biasa, makanya para sahabat dia bergembira datang bulan suci Ramadan. Dia siapkan segala-galanya. Dia siapkan bekal untuk apa? Agar mereka bisa banyak bersedekah, banyak berinfak. Tadi disampaikan oleh ketua masjid kita, ini peluang untuk kita berinfak, untuk bersedekah, untuk berwakaf di bulan suci Ramadan.
Allah balas dengan imbalan yang berlipat-lipat ganda. Makanya para sahabat bangga dan bahagia. Dia siapkan ekonominya. Kemudian dia siapkan fisiknya agar selama Ramadan mereka bisa beribadah dengan sempurna. Kalau perlu kita pergi ke rumah sakit, cek kesehatan. Agar kita bisa maksimal beribadah selama Ramadan. Kenapa? Ramadan tahun depan belum tentu kita bisa ketemu bersamanya. Nah, ujung Ramadan mengantarkan kita la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa tazawwadu ila khairin zadi taqwa, kata Allah, persiapkanlah bekal untuk menghadapi kematian itu. Bekal yang paling baik yang kamu siapkan adalah takwa. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, selawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah kiranya disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kepada kita Al-Quran dan sunnahnya. Yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan sunnahnya. Beliau berwasiat, aku tinggalkan kepadamu Al-Quran dan sunnahku, gigitlah dengan gerahammu. Ini bahasa beliau. Gigitlah dengan gerahammu. Bukan gigitlah dengan gigimu, nah. Bahasanya gigitlah dengan gerahammu. Jangan kamu lepas-lepaskan. Paci arek pagang taguh. Kok malam jadikan kakalang hulu, kok tiba di siang hari jadikan kapatung ke kapai tampe patanyo, kapulang tampe babarito. Ini wasiat beliau kepada kita. Gigit dengan gerahammu, jangan kamu lepas-lepaskan. Geraham adalah bahagian gigi yang paling kuat yang awak miliki. Setiap manusia punya geraham atau garoman. Lah habis gigi yang di muka itu tangga-tangga, yang geraham tetap bertahan. Kalau kita makan daging, ndak lumek dia oleh gigi yang di muka, bawa ke geraham. Sampai di geraham atau di garoman, daging yang jadi lumek siap untuk ditelan. Seandainya kita mamutui banan, ndak putih dia oleh gigi yang di muka, bawa ke geraham, benar jadi putus. Maknanya, rahasianya Bapak Ibu, Al-Quran dan Sunnah itu adalah penyelesai semua persoalan. Ndak ada karuh naik ndak kajaniah, ndak ada kusui naik ndak kasalasai. Apabila Al-Quran dan Sunnah itu awak jadikan sumber hukum, sumber aturan, sehingga semuanya akan mendapatkan keadilan. Tapi sayang umat Islam, sayang kita umat Islam, pakai orang tua-tua awak, kalau dihinok dimanuangkan, kalau dikanang dipikiri, jatuh badare ayamatul lamah rasonyo pasandia. De elok kilik lo yang urang lupo de rancak ameh ure awak. De elok kilik barang datang intan disangko kilik kacu. Dimakan ke baju diguntiang indaklah sadang takkan nak mangko diikan. Di mana gari ko ka maju? Ada sajati nalah hilang dahan rantiang nambah pakai. Kita umat Islam yang mengaku mukmin, Rasulullah tinggalkan kepada kita panduan hidup Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita lihat kok pandang jauh awak layangkan, kok pandang dekat awak tukiakan. Kok kondisinya kini yang terjadi.
Lah 76 tahun lebih kita merdeka. Kalau awak nak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, kau contoh caliaklah di bapak ibu. Rasokanlah umat Islam nam banyak kau baannya orang ajonyo. Tak boleh lah mayang ke masjid lah kita rasoan pak. Hari Jumat tak boleh ada sudah Jumat. Mondok-ondok sembahyang lari-lari. Kalau kita rasoan. Kapotangku kalau ada pernyataan tak boleh berbuka bersama. Itu kondisi bahasa lantai angan orang ke umat Islam ko ha. Jumlah kita banyak tapi awak tak berdaya. Rasulullah lah agak tahu kepada kita nanti kondisi umat Islam itu di akhir zaman bagaikan hidangan yang terletak di atas piring godang. Jamba. Bagaikan hidangan yang terletak di jamba di piring godang, dikelilingi di muka belakang kiri kanan oleh binatang buas dan dalam kondisi kelaparan. Bayangkan, binatang buas dan dalam kondisi kelaparan, berarti kira hidangan. Hah? Bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana hidangan itu diperebutkan dan mereka koyak-koyak. Mereka santap sampai habis. Itu maunya mereka. Itulah wak rasul Bapak Ibu. Alim ulama dikriminalisasi. Tokoh-tokoh politik yang Islami dipenjarakan. Kalau Rasulullah baca lihat, alam tak kambang jadi guru. Awak kau harus cerdas, tahu dek condong nang kama impok, tahu dek rantiang nang kama cucuk, tahu dek bayang katu sudah. Jangan sampai andaknya keledai sajo indak nomuah do masuk pada lubang yang sama 2 kali. Keledai, awak manusia. Di masalahnya kok lemah umat Islam tu, kok bisa banyak orang karena dia tidak mau ditata, diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu kelemahan awak. Makanya Ramadan datang kita bersyukur mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa itu dimanapun ia berada, apapun posisi dan kedudukannya, dia merasa terikat, dia merasa terkait, dia merasa terpaut dengan ketentuan Allah dan Rasul. Dia seorang yang bertakwa, dialah seorang pedagang yang 1 kilo tu takutnya kok kurang dari 10 on. Dia seorang pedagang, manggalehnya dia orang yang bertakwa, yang 1 kilo itu adalah 10 on. Itu contoh. Dia bekerja di badan legislatif, menjadi anggota DPR, DPRD dan seterusnya. Dia membuat konsep undang-undang. Takutnya Bapak Ibu, undang-undang yang buat itu bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul. Apalagi awak Sumatera Barat, bapak-bapak, ibu-ibu, lah punya filosofi syarat mengatur adat memakai yang disebut dengan ABSSBK. Karena anakku diajar itu ABSSBK di mama di sabu itu. Kepanjangan ABSSBK, adat basandi syarat basandi kitabullah, syarat mengatur adat memakai. Itu adalah way of life orang Sumatera Barat. Jak saya suak sampai kini masih disebut-sebut pamanih kecek palomak katu. Maknanya syarat mengatur adat memakai, syarat yang lazim adat nang kewi masyarakat Sumatera Barat diatur, ditata dengan syariat Islam. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Artinya syarat mengatur adat memakai yang jadi budaya
di Minangkabau, di Sumatera Barat adalah syariah Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, potang kola lahir regulasi Pak. Regulasi patang lahir untuk menegakkan syariat Islam di Sumatera Barat yang disebut dengan kearifan lokal, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Balik tahun 2022 bulan Juli sudah ditandatangani. Lah ada undang-undang, lah ada regulasi untuk babijak. Tapi alunnya sampai kini disikapi lain. Oleh gubernur, oleh DPRD, oleh kabupaten kota, bupati dan wali kota kabupaten kota Sumatera Barat, tokoh-tokoh alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ini mama, kumpul andaknya menyikapi itu agar Sumatera Barat bisa mengatur masyarakatnya berdasarkan syariat Muda Aceh. Muda Aceh Pak. Lahado peluang, lahado regulasi. Masih olu itu nampak dapat gerak-gerik lain ke arah itu. Allah bersangat dan marahnya. Jiji Allah mencali, dia berkata tapi tidak mampu berbuat. Mengecek sana lainnya mabui indah. Awak termasuk orang-orang yang munafik, orang-orang fasik. Maya munafik berbeda perkataan dengan perbuatan. Ma yang fasik dia memahami, dia tahu tapi tidak mau melaksanakannya. Itu adalah fasik. Jadi kondisi awak dalam kondisi yang sangat berbahaya. Allah sedang memarahi kita. Tuh kok Sumatera Barat. Maka justru itu awak bangga bahagia jo anak-anak awak Pak. Mudah-mudahan isu ini menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Pengganti kita yang soleh dan soleha. Kalau rasakan, kalau lalu awak membina generasi muda lah lost regeneration satu periode. Apa kini terjadi? Lost regeneration satu periode Pak Ibu. Lost, tidak ada pembinaan, lupa pendidikan, cuma hanya memajukan pengajaran. Pendidikan lupa. Aku model. Lain orang Islam itu Pak menjadi anggota dewan, lain yang hakim, yang jaksa, yang polisi Islam juga kamu Pak. Tapi hanya sekedar itu. Sesuai dengan kajian orang Islam KTP. Tuh. Kemudian awak renungkan Pak Ibu, lah bara tahun kita puasa. Awak nambu mua kita puasa 20 tahun, setahun kah? Awak puasa. Kalau 20 tahun awak puasa tahun abara puasa tu. Berapa bulan? Dalam setahun sebulan. Dalam 20 tahun setahun. Dalam 24 tahun 2 tahun puasa. Yang tujuan puasa tu kemudian tadi la'allakum tattaqun. Yang arti orang bertakwa, orang yang merasa terikat, orang merasa terkait dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Sudahkah kita berbuat seperti itu? Sudahkah umat Islam tunduk patuh secara mutlak kepada hukum-hukum Allah? Tanda tanya besar. Badai itu tidak berubah karakter, tidak berubah kondisi umat Islam kok. Contohnya pada kini. Biasanya tahun kepotang wak calia minggu pertama Ramadan yo rami bonamen saji. Rami bonamen salah. Minggu kedua sudah mulai kurang. Separuh tinggal leh. Minggu ketiga tinggal leh imam surang makmum gak balik. Kalau mode itu nyo Bapak Ibu jangan diaruk Ramadan akan merubah karakter kita. Akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka marilah Ramadan tahun ini awak rubah. Yang sudah-sudah hanya 10 hari pertamanya. Nah kedua ukuran tiko tak orang lain. Nah sudah-sudah. Akhirnya mari kita pertahankan. Anggap Ramadan kini Ramadan terakhir buat kita. Ramadan tahun besok alun tahun itu bisa kemudian awak. Allah tentu bisa model. Nah, orang-orang yang bertakwa itu Bapak Ibu yang Allah berikan kepadanya 3 hal. 3 hal yang sangat fundamental.
yang sangat diharapkan oleh setiap mukmin Ramadan datang. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Yang pertama, Allah berikan kepada kamu itu kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu yang pertama, kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah berikan hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Alun tentu lai Bapak Ibu, seorang profesor, seorang doktor, S3, S2, S1 bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Berapa banyak aku di negara yang profesor, malampuah. Yang doktor malampuah. S1, S2 malampuah. Tapi caliaklah. Ulun juga bisa membedakan mana rancak hukum Allah, aturan Allah ketimbang aturan buatan manusia. Lah 70 tahun lebih merdeka. Sampai kini, seandainya mereka menyadari yang baik itu adalah hukum Allah dan Rasulnya, tentu baliknya kasih kau. Tak masuk awak. Kita lain mengaji. Hanya sekadar mengaji. Lain dapat pahala, lain. Saya urus sepuluh. Tapi Al-Quran belum lagi menjadi patujuan. Maka perlu dilanjutkan memahami maknanya dan mentadaburi akan ayat-ayatnya. Sehingga Al-Quran menjadi petunjuk. Sehingga orang-orang bertakwa itu mampu dia bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ikona ninda. Artinya apa? Orang Islam online jauh baru daripada hukum-hukum Allah. Maka dikecil tadi takwa itu ialah orang-orang Muslim mukmin yang merasa terkait, yang merasa terikat, yang merasa terpaut dengan ketentuan Allah. Dimanapun ia berada, dalam kondisi bagaimanapun, itu Allah berikan kepada orang bertakwa yang pertama. Mampu dia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah tutup kesalahan-kesalahan mereka. Allah tutup kesalahan-kesalahan mereka. Wa yaghfir lakum. Yang ketiga, Allah ampuni kita. Asia nak keharuk Ramadan tiba tuh. Allah berikan kepadanya kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Allah berikan kepadanya, dia tutup segala kesalahan-kesalahan dan kealfaannya, diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah ampuni kita. Makanya para sahabat itu, Bapak Ibu, iwana sadar dengan itu. Maka datang Ramadan, dia manfaatkan, dia isi berbagai macam ibadah dari awal sampai akhir Ramadan. Makanya Rasulullah menjelaskan, man qama Ramadan, man shoma Ramadan, imanan wa ihtisaban. Ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang berpuasa, siapa-siapa yang menegakkan Ramadan, imanan karena keimanannya kepada Allah, karena Allah yang perintah, sami'na wa ata'na. Wa ihtisaban, penuh dengan perhitungan. Mana kamu untungkan lobonya babuek. Mantap pembukuan kasih kau sebagai contoh. Ini tahu, inyo aja orang pembukuan, inyo akan dapat pahala sebanyak pahala orang yang babuko. Di pembukuan dia dia tuh, tanpa mengurangi pahala inyo. Bayangkan, itu namanya penuh perhitungan. Artinya dipasang tangguk rapi selama Ramadan. Dia tidak mau mempergunjingkan orang. Mau tahu tadi rame. Bla 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 bla. Dia sadar kalau awak mempergunjingkan orang namanya ghibah. Dosa ghibah. Seluruh kebaikan kita berikan kepada orang yang kita pergunjingkan. Habis kebaikan kita, ambil keburukan orang itu, pindahkan kepada kita. Sadar ya, itulah orang bertakwa seperti itu. Yang penuh dengan perhitungan tadi seperti itu. Andi aroana
ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa yaghfir lakum, Allah ampuni kamu. Nah, makanya kita sangat bangga, sangat bahagia basi manggil andaknya awak dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan beribadah rami-rami kaman saji. Mulai kini kan saja hati awak. Kau sudah rancak di 50 kota jadi saja kau tak ada apa. Eko dan nampal yang rancak, nampal yang berhasil. Tinggal di luar Ramadan, orang wajah lihat yang dulu tak berada. 30 hari, 30 malam awak dilatih. Kalah kita di itiak. Kalah di itiak, Pak. Malah tiap itiak 3 hari yang masuk kandang. Boleh itiak mulai ikut di Palembang. Disuruh masuk kandang. Hari pertama yo payah. Kambe-kambean, eboh ibu-ibu tu. Kaniak nyonden, kaniak kau payah. Ka cucu dia payah masuk kandang itiak tu, Pak. Kambean kan kambean ya. Lah tiba di pintu kandang itiak akhirnya payah baru. Eboh hari pertama. Hari kedua menyuruh itiak masuk kandang indak supaya hari pertama. Hari yang ketiga lope pagi selanjutnya pulang serang. Barang maunya 3 hari. Akalah hari tiap. Iko 30 hari 30 malam. Dilatih dididik. Mari nanti buat caliak di luar Ramadan suat. Kalah awak dididik atau lain tak kalah. Iya, Pak. Tuan coba kau nak model itu. Itu yang awak caliak dan sudah Jadi banyak hal Bapak Ibu fadilah yang bisa awak ambil selama Ramadan. Melatih diri. Indah sikol indah. Sikol indah. Dilihat ambo ditinggal di kandang itu Ambo tinggal di kandang itu. Ambo orang Tujuh Koto tinggal di kandang itu. Jadi mencari itu hampir untuk hari itu. Jangan kalah lo awak di itu. Itu serius tuh. Ya pengalaman di itu tuh, Pak. Serius tuh. Jangan sampai kalah awak di itu. Itu yang pertama yang ingin awak sampaikan. Nah, mudah-mudahan nanti kita sadari yang awak hendaknya ke depan dikendalikan julai. Dia orang-orang nak sakit. Agar awak tak bisa dikendalikan, mari kita bersama-sama menjadikan akun anda sunnah sebagai pandangan hidup. Sehingga awak sajiu ba ayam sadanciang ba bas. Tak dilungkui sama tak makan di tanah, tak dilantang sama tak minum di air. Di Indonesia ke depan umat Islam yang menguasai. Kekuasaan dipegang oleh umat Islam. Kini kau tidak. Sehingga umat Islam nasibnya pada ajak rambai di locuan ke batang kerambi. Lo berambai di ibu. Rambai. Lo cuang ke batang kerambi ya. Ba nasib rambai. Basir-basir. Basir-basir apa? Itu kondisi awak. Kini kau kan tahun-tahun pemilu namanya. Anda mulia yang aku nama gaya dengan soji. Bayangkan. Begitu Islam ini diintervensi. Perlu kita kaji politik di Masoji. Risiko kita bisa berkumpulannya. Mencari pemimpin yang Islami. Mencari pemimpin yang Pancasilais. Dalam Al-Quran ada Allah contohkan siapa pemimpin yang dipilih itu kan. Di Masoji kita bicarakan. Dirikan birik-birik pengajian. Rami-rami ya Pak. Kotak pertama. Lewat jarang masobok Pak. Kemudian itu Pak. Agak lama sih nak bawa dia. Minta izin Bapak Ibu. Minta izin. Kan sekali jarang bersoboknya. Sekali setahun nak mereka kan. Ambo sampean. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Ambo diagi amanah di masyarakat. Amanah memelihara panti asuhan. Panti asuhan itu isinya anak-anak yatim, anak-anak miskin, anak-anak mu'alaf. Aku anak ada 3 bawa anak-anak awak. Mana anak panti tadi? Yang tak ada. Sampai salam ke ibu bapak ibu tuan. Berarti korang bawa anak bapak ibu yang berjaga di panti awak tu. Suka-suka nak anak.
Nah, sampaikan salam, perkenalkan diri di mas sekolah ya, di mas kampung. Nah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. tolong kan? Nah, lah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Saputra, berasal dari Sungai Mangkirai, Kecamatan Gunung Ame. Saya sekolah di MTS Kubang kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sutrisno, bisa dipanggil Denny. Saya sekolah di Sanawiyah Kubang. Saya duduk di kelas 8, asal di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Madani, asal dari Mentawai, Kelas. sekolah PS Kubang kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Itu contoh anak-anak bapak ibu yang tinggal di panti asuhan. Asrama panti asuhan Putra di Kubang Tungke. Masuk gerbang masuk itu asrama putra. Jumlah yang putra 27 kurang. Ada yatim, ada miskin, ada mu'alaf. Ada anak-anak yang terlunta-lunta. Petang tu baru masuk padu nak kenek-kenek mana? Nah surang sana mulai surang tu nak. Aska tu awak pikiran umurnya mungkin 4 atau 5 tahun paling tinggi. Saya yang mantan Pak Wali Jorong, anak tu ibunya lari apa ada obeh. Lakamari poi sehingga mas saya nantinya tinggal semalam. Kota tinggal semalam. Saya ini anak tu bisa lebih bawa di eri pengasuh Katubang. Nah, tak bisa lope je ilalari je pekenia. Basobonya ayah di Palu tu. Nek palunya, syarat tangkak di palu. Maknanya anakku butuh perhatian, butuh kasih sayang. Aska nama aja okey sampai tahu. Di TK lu bisa diatur guru. Kamu ketik kenal tak? Ikola boke cabiak. Ikola bengkak bantam bauri gadam. Bantam bauri bawa dobek semua macam. Aska ya KTS mau 2 KTS saja ya. Dirga ada amu dia. Apa aja meninggal, ibunya berlaki balik, anak tarutan. Itu model-model anak yang tinggal di panti asuhan. Yang putri di Balai Tolang. Jumlahnya kini 25. Kondisi anak mode itu sadonya. Anak memang butuh perhatian, butuh kasih sayang. Butuh kepedulian kita. Nah tentu sekian jumlah anak, tentu kebutuhannya sangat banyak. Tiap hari, pelaju sekolah 10.000 sehari. 25 tambah 27 berapa? 52 kali 10.000 belanja untuk sekolah itu lebih 500.000 sehari. Lalu kebutuhan sekolahnya, lalu pakaiannya, lalu masalah makannya. Tapi alhamdulillah sampai gini, lalu ada anak kita hendak belanja. Lalu ada anak-anak kita hendak makan. Cuma ada sekali yang sangat memilukan Bapak Ibu. Jam 2 telepon bendahara. Pak Haji, lambe perlu tangke. Dia terasa dah menangi bendahara ke kita. Kecilnya apa? Untuk belanja anak awak tu sunnah ada Pak Haji. Itu yang dapatkan dari bendahara. Itu habis. Jadi tidak tak kaluk mata Bapak Ibu. Lain lolok badan mata tongkat sawit. Balakai. Mari cari kita. Jadi adu-adunya Allah Maha Kaya. Allah menjamin rezeki semua makhluknya. Jam 4 pagi, ada datang ke rumah, kata untuk pintu rumah. Assalamualaikum Pak Haji, Pak Haji. Minta mohon saya Pak Haji ya. Mengadu Pak Haji pagi-pagi subuh. Ambo kapai Pekanbaru, tapi ambo banyak untuk makan belanja anak-anak.
Nyo tinggal piti sehingga anak kita pagi itu dapatnya belajar ke sekolah. Itu kondisi itu yang agak rumit. Jadi oleh kondisi seperti itu kan kita bisa merasakan. Bisa apa hari kerayo Bapak Ibu. Hari kerayo anak kita kabar baju baru. Kabar sepatu baru. Bakopiah baru, pakai sarung baru. Nah anak-anak kita kok anak-anak kita kok. Ndak talok dia ambo surang loh. Maka ambo sampaikan kondisi anak-anak awak, anak-anak yatim tuh. Awak telah merasa dan ambo sampaikan setiap tahun kepada kita bersama-sama. Di hari raya itu suasana hening. Ndak ada nanti donga di awak kecuali suara tahbir dan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Awak nalai punya ayah, punya ibu tinggal di Jakarta ini pulang. Awak susun jari 10, awak takutkan kepala nanti. Maafkan ambo ayah, maafkan ambo. Nalai punya ayah, nalai punya ibu. Anak yatim piatu. Kama jari 10 akan ngesusun. Kama kepala nanti akan takutkan. Akan dikenang ayah enggak boleh. Akan dikenang ibu pun sudah pergi. Pulang ke rumah pintu tertutup yang akan ditemuinya. Pulang ke kubur tanah berbakar yang akan di depan. Cimantuang di parit putih dirajak di tanah tapan. Daun kamah manculai. Tampik bagang tuang dan alah putih. Tampik babijak dan alah taban. Badan kamah manggapelai. Kau hanya padi salibu, sapinggan malah nasi. Kau hanya ada kabar dosa nak ibu, tentu kebaikan malah hati. Sajak pabiri di indah ruang lori berjalan ateh kawe. Sajak peninggal mandeh kadung, nasi diminta sumpah. Itu kondisi di hari raya sok Bapak Ibu. Yang akan dihadapi dirasuk di anak-anak awak. Sehingga Rasulullah bersabda, Anna wa kabidatin fi jannah akan ambo suake Rasulullah jorang namun meliharu anak yatim di sarugo modeko so ambo di sarugo jorang meliharu anak yatim. Nah ini itu yang ambo kaduan ke bapak ibu. Anak kita mungkin tak berani bisa pulang, kemana pulang? Lebih nak ketik-ketik tadi itu ibu dah ada apa dah tahu ke apa ibunya. Jadi kebutuhan awak tu pakaian sepatunya bisa awak pikirkan beras orang-orang. Ya beras orang-orang. Beras tolong dia lain cik batigo, cik seorang atau lain mampu lebihi. Nah, berkali itu Bapak Ibu buah Ramadan yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya awak seorang leka rumah saji bahas solusi itu awak sehingga Ramadan tahun ini itu membuahkan hasil. Pahala Allah balik pilih tegan. Itulah Pak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah hadir kita kekuatan lahir batin, sehat walafiat selama Ramadan dan penuh dengan semangat. Ramadan mengatakan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.